Vero. Apa kabar hari ini Bu Vero? Puji Tuhan, sehat selalu. Bu Supri bagaimana? Sehat juga? Puji Tuhan, luar biasa Bu Vero. Hari ini Bu Supri juga sehat berkat pertolongan dari Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Iya Bu Vero, kita berbahagia sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali dengan anak-anak untuk melaksanakan ibadah online kita. Kita sapa ya Bu Vero anak-anak kita. Dari wilayah Bakalan, mana nih suaranya? Iya. Waduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng, udah mandi semua. Iya, dari Metro, mana ya dari Metro? Ayo suaranya mana? Berapa ya? 24 anak Bu 24 Vero anak, yang di puji Metro, Tuhan. wilayah Metro. Iya. Selanjutnya Bu Vero dari wilayah mana ya Bu Vero? Dari Ganjar Agung. Halo. Lebih banyak Iya. sekali, cantik-cantik. Bedaknya ada yang belum rata. Oh, buru-buru tadi kayaknya Bu Udah cantik Vero. semua itu Bu. Iya, oh iya udah cantik kok ya Bu Vero. Selanjutnya dari wilayah Hadi Mulyo. Ada berapa anak kayaknya Ibu Vero ya? Banyak juga ini kayaknya ya. Oh iya Bu Vero. Ya, sekarang selanjutnya dari wilayah Yoso Mulyo. Halo dari wilayah Yoso Mulyo. Dari Imopuro udah ya? Imopuro ya? Iya. Banyak sekali. Endolnya ngelundung. Dari wilayah Yosodadi, mana suaranya? 30 anak Bu Vero kayaknya Bu Vero. 32 anak. Wah, 32 anak. Halo, semuanya sehat ya. Puji Tuhan. Iya, terus kita sapa teman-teman kita yang jauh di utara dari Karangrejo. Halo semua. Sehat semua. Pasti sehat ya. Iya, pasti sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita, Bu Guru Bu Vero, Bu Supri sudah menyapa anak-anak semua. Kita akan berdoa. Kita berdoa ya Bu Vero ya. Sikap anak-anak berdoa. Ayo kita berdoa, tangan dilipat, tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita berdoa Bu ya. Supri mau ngajak anak-anak berdoa, memimpin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari mara bahaya dan pencobaan yang akan menimpa kami. Berkati sekolah minggu kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bu Vero, biar semangat. Ya. Kita memuji Tuhan, biar anak-anak juga selalu ceria ya Bu Vero. Yuk semua anak-anak kita berdiri, yuk kita mau memuji Semua Tuhan. bangkit berdiri, Ya? ayo. Yuk. Nggak boleh malas-malas. Kita sambil Supaya menari. kita sambil goyang supaya Iya, sehat ya. sambil Kalau imun kita kuat, kita akan sehat, sehat. ya. Nanti coronanya bablas, kabur, lewat. Ayo, Yuk, kita sambil memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, happy, ya, ya. Yuk, adik-adik sambil pakai Iya, gerakan ya, Bu Vero, ikutin ya. Ikutin gerakan. Iya. Jangan lupa senyum sambil bergerak. Oke. Yuk. Mari. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dulu. Kita memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Baiklah anak-anak, setelah kita memuji Tuhan, kita akan berdoa untuk firman, mendengarkan firman Tuhan. Silakan Bu Vero untuk memimpin doa, mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, di hari Minggu yang cerah ini, kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami semua, sehingga apa yang ditaburkan dapat tumbuh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai semuanya, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Pada hari ini Kak Andri akan bercerita tentang Yesus berjalan di atas air. Ada yang pernah dengar cerita ini? Kalau sudah pernah dengar, maka kita akan ingat lagi gimana sih ceritanya. Cerita ini diambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 32. Nah, nanti adik-adik bisa buka sendiri ya untuk ayat ini. Nah, kakak akan mulai cerita tentang bagaimana sih cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, pada waktu itu Yesus habis memberikan makan 5.000 orang lebih dengan 2 ikan dan 5 roti. Setelah mereka semuanya kenyang makan, maka Tuhan meminta mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Dan kemudian Tuhan juga menyuruh murid-muridnya untuk pergi menyeberang ke seberang danau terlebih dahulu menggunakan perahu. Loh, Tuhan Yesus kok gak ikut ya? Ternyata Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga di atas bukit. Dia berdoa,
Dan kemudian setelah kira-kira jam 3 pagi, maka Tuhan Yesus ingin menyusul murid-muridnya. Murid-muridnya sudah jauh, tetapi masih kelihatan. Kemudian si murid-murid terlihat sedang kesusahan. Ternyata ada angin yang namanya angin sakal. Angin sakal itu angin yang kencang. Murid-muridnya itu mendayung begitu keras dan kemudian mereka terus berusaha dan mencoba melawan angin untuk bisa sampai ke seberang. Mereka kesusahan, mereka kemudian basah karena banyak air masuk ke dalam perahu mereka. Yesus melihat itu dan kemudian mencoba untuk mendekati mereka. Gimana ya caranya Tuhan Yesus mendekati mereka? Menyelam? Tidak. Apakah Tuhan Yesus berenang? Tidak juga. Ternyata Tuhan Yesus berjalan di atas air. Keren gak tuh? Jadi Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati mereka. Dan kemudian ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka semuanya pada ketakutan. Mereka takut dikira bahwa yang datang itu adalah hantu. Mereka takut, mereka berteriak-teriak, hantu, itu hantu. Tapi Tuhan Yesus bilang, hei tenang, ini aku, ini gurumu, ini Tuhanmu. Kemudian ada salah satu muridnya yang bilang begini, Tuhan, jika itu engkau, maka suruhlah aku untuk datang kepadamu, tapi berjalan di atas air. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang, oke, kamu boleh datang ke tempatku, berjalan di atas air, Petrus. Jadi nama muridnya ini adalah Petrus. Kemudian Petrus berjalan di atas air. Dia melangkah, selangkah demi selangkah, tetapi ketika angin mulai terasa kencang, dia kemudian takut. Karena dia takut, kemudian dia mulai tenggelam. Kakinya, badannya, dan kemudian dia berteriak, Tuhan tolong saya mau tenggelam. Kemudian Tuhan Yesus dengan secepat kilat meraih tangan si Petrus dan kemudian mengangkat Petrus. Kemudian Tuhan bertanya, kenapa kamu gak percaya? Petrus diam saja. Kemudian mereka berdua naik ke perahu. Ketika mereka naik ke perahu, angin pun reda. Dan semua yang ada di perahu, murid-murid Yesus itu menyembah Tuhan Yesus. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Murid-muridnya baru percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan. Nah, kita bisa lihat di cerita ini dan kita bisa belajar sesuatu dari cerita ini. Apa sih yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Ya, Tuhan Yesus berkuasa. Buktinya apa? Buktinya dia bisa berjalan di atas air. Bahkan bisa menyuruh si Petrus untuk berjalan di atas air. Tapi sayangnya Petrus gak percaya. Yang kedua, kita bisa belajar dari cerita ini adalah bahwa Tuhan itu siap menolong kita. Tuhan Yesus siap menolong kita ketika kita meminta tolong atau berteriak seperti Petrus. Bagaimana sih caranya kita minta tolong sama Tuhan? Caranya mudah loh adik-adik. Caranya dengan berdoa. Kita berdoa sama Tuhan. Pernah nggak adik-adik itu pengen sesuatu? Pengen boneka, pengen beli makanan yang disukai, kemudian pengen sembuh dari sakit. Apa sih yang kita lakukan? Apa sih yang adik-adik lakukan? Biasanya kita berdoa. Berdoa sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan menolong kita kalau kita mau berdoa dengan iman. Iman itu artinya percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan Tuhan Yesus mau menolong kita semua. Nah, demikian cerita dari
Matius 14 ayat 22 sampai 33 tentang Yesus berjalan di atas air. Semoga kita, adik-adik yang ada di rumah, bisa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan berkuasa dan bisa berdoa dengan iman untuk meminta apa yang kita inginkan untuk Tuhan lakukan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Anak-anak sudah menerima celengan semua. Kita siapkan persembahan yang sudah anak-anak terima tadi dari orang tua, dari ayah dan ibu. Kita masukkan di dalam celengan. Kita sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Baiklah anak-anak, setelah kita persembahan dimasukkan celengan, kita mau berdoa untuk persembahan dan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya Bu Vero, kita nyanyi dulu ya. Oh, boleh? Oh ya, kita nyanyi Yesus sayang semua. Iya. Ayo anak-anak berdiri lagi ya, sambil tepuk tangan kita. Ya, kita sambil menggerakkan badan kita memuji Tuhan Yesus sayang semua. Sama-sama gerak ya. Katakan. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang Sayang adik, kamu. sayang kamu, dan saya sayang semua. Dari awal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa. Sayang Papa, sayang Mama, sayang Kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sayang Opa. Sayang Opa, Sayang Kakak. sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Sekali lagi. Sayang Opa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, kamu. sayang kamu, dan saya sayang semua. Katakan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Sorakan haleluya. Baiklah anak-anak, untuk ibadah hari ini kita akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, ya tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa terhadap kami. Tuhan, biarlah di masa pandemi ini, meskipun kami harus berdiam di rumah, tetapi kami yakin Tuhan bahwa kami masih
bisa senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu bersama dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oh iya Bu Vero, kita pesen buat anak-anak semua yang di rumah ya Bu Vero. Tolong adik-adik dengarkan semua ya. Selama masa pandemi ini kita harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 5M. M yang pertama Bu Vero. Mencuci tangan. Yang kedua Bu Vero. Memakai masker. Iya Ya. mana maskernya Bu Vero ya? Memakai masker. Terus Memakai masker. yang selanjutnya Bu Vero. Yang ketiga, menjaga jarak. Menjaga jarak ya Bu Vero ya. Terus yang keempat Bu Vero. Membatasi mobilisasi umum. Yang kelima Bu Vero. Menjauhi kerumunan. Wah, Ya. canggih Bu Vero, pinter. Anak-anak Jadi, semua di rumah juga pasti pinter. Harus menerapkan itu ya anak-anak Iya. ya. Jangan lupa sering-sering cuci tangan ya. Pakai masker kalian. Ibu akhiri sekolah minggu hari ini. Cukup sekian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.